men. Labil itu kadang-kadang kalau lagi orang bikin kita kesal kita. Kalau orang mancing-mancing kita kesal kita kan. Kalau dia berjanji tidak ditepati. Siapapun berjanji tidak ditepati, ya. Dipercaya, dikhianati. Berkata bohong. Itu kalau kita orang labil itu kesal kita itu. Karena kalau kita berjanji, iya tepati. Di awal aku ada juga, aku selalu mengakui kalau aku emang masih temperamen dan aku berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Aku pun berusaha untuk mengontrol emosi aku pun kalau misalnya aku udah salah pasti aku minta maaf. Dan aku kalau misalnya habis marah-marah, aku pasti nanya, aku tuh salahnya di mana ya, aku kurangnya di mana ya, aku minta maaf. Anak yang berumur 21 itu memang masih labil. Labil, jangankan 21, sampai umur 20, hampir 25, sampai 30 masih labil kita. Sangat labil. Kita akui, siapapun kita manusia ini bukan malaikat. Tidak luput daripada suatu kesalahan. Yang penting jangan kita sengaja suatu kesalahan itu merugikan orang, menganiayakan orang. Apalagi masalah gaji yang mau kalian tanyakan. Masalah gaji, persoalannya kalau nggak salah saya tadi teman kamu banyak menanyakan. Oleh teman kamu masalah gaji. Ditahan oleh Puji. Sebenarnya bukan ditahan. Saya barusan mempelajari ya, bahwa gaji karyawan ini menerimanya tanggal 1. Karyawan ini berhentinya tanggal 26. Tanggal 26. Dan kemudian tentu harus, kalau dia tanggal 26 terakhir kerja dia berhenti, kan seharusnya menerima gaji tanggal 1. Karena di setiap tanggal 1 dia baru dalam masa training. Terus sudah dihubungin oleh manajernya si anak saya. Sabar ya, karena dia lagi nggak tahu kenapa dia. Sabar ya, kamu datang aja ke rumah, dikasih. Tapi karena datang, mungkin karena datang belum dikasihkan. Jadi bukan ditahan. Sekali lagi anak saya tidak pernah menahan gaji. Saya tanya langsung ini kepada pihak yang memegang. Menanggapi hal itu dengan mantan karyawan ya. Karyawan ini baru bekerja dalam masa training, ya, dalam masa training 3 bulan. Nah, ya namanya karyawan. Kalau kadang-kadang kita sebagai bos, kalau nggak sesuai dengan kerjanya, dengan apa yang kita harapkan, kadang-kadang kita kan kesal. Jadi menurut saya kesal seperti itu nggak perlu dibesar-besarkan. Jangan perlu dibesar-besarkan. Biasa loh, sesuai harapan bos. Kalian ini kerja kalian. Coba kalau kalian sudah cari berita dengan Pak Haji Faisal, enggak kalian dapat, marah nggak bos kalian? Wajar dong? Kenapa harus dibesar-besarkan? Itu menurut saya. Tapi ada orang yang terlalu membawakan kepada perasaannya, ya saya nggak bisa mengapa juga, itu kan hak mereka. Mereka kan tidak mengetahui sedalamnya. Mereka tidak mengetahui sedalam-dalamnya. Ya. Persoalannya kan tidak mereka ketahui. Kalau tiba terjadi di orang yang ngomong ini, mungkin lebih keras dia daripada itu. Coba bayangkan ya, besoknya ada acara. Ya, besoknya ada acara, hari ini dia berhenti. Kayak umpamanya saya nih. Tadi saya sudah contohkan. Saya dagang di Tanah Abang. Barang saya masuk dari pabrik hari ini. Terus karyawan saya pagi-paginya, Pak, saya nggak bisa masuk. Ada acara kondangan saya. Gimana? Kesal. Saya kemana mau cari orang? Menyusun barang saya sebanyak ini. Katakanlah semobil 2 mobil. Kan repot kan? Marah nggak? Marah dong. Kalau orang lain mah, kalau tempat lain, pecat nggak bisa. Tapi saya kadang-kadang, alhamdulillah nggak saya pecat. Kamu itu pas hari hanya itu banyak, rata-rata banyak terjadi itu di mana-mana. Jadi kita wajar dong kita tegur sedikit. Janganlah di pas hari ini kamu ngomong, kalau kamu mau pesta besok, ya jauh-jauh hari kamu udah ngomong buat sampai pesta. Kan seperti itu umpama. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat dia naik kesal lah ya. Kita manusia ini tidak lepas, kalian tidak lepas dari kesal juga kalian. Aku ke Eropa. Aku nggak tahu ke mana, pokoknya aku pengen ke Eropa, tapi negara apa aja aku nggak tahu. Aku pengen keliling dunia, cuman nggak aku tujuin gitu kemana-mananya. Mungkin karena di sini pusing mulu, dibawa jalan-jalan sama dokter Oki buat liburan, buat seneng-seneng. Jadi lupa sama semua masalah. Enggak sih, ini udah direncanain dari 3 bulan yang lalu. Dan kebetulan emang lagi
ada problem. Jadi alhamdulillah banget, ini kayak rezeki dari Tuhan. Aku dibawa jalan-jalan biar biar healing gitu loh. Sepertinya lama. Ya mungkin bisa lebih sebentar. Izinnya Ya izinnya ya gimana lah, izin anak ke bapak. Ya Pak, saya mau pergi. Dia minta izin, Bapak saya mau pergi ke, ya bukan sekarang aja, izin itu udah lama dia nyampaikan. Oh, udah lama. Udah lama dia. Bahwa dia akan pergi ke Eropa bersama Dr. Oki. Ya tentu saya senang sekali. Saya bangga sekali. Sudahlah Bapak pernah pergi ke Eropa. Jangankan ke Eropa, ke Asia aja jarang, enggak pernah kan gitu ya. Maksudnya saya ke Malaysia. Nah, sekarang anak pergi ke Eropa. Waduh. Memang saya selaku tua ikut cita-cita saya. Artinya walaupun orang saya selaku bapak tidak pergi kemana-mana lihat negara luar, tapi anak nanti bisa pergi. Nah, itulah cukup puas saya. Bukan saya harus melihat, enggak, anak saya. Ya tetap ada dalam hidup ini yang julid. Artinya orang-orang yang entah cemburu, entah iri, saya nggak tahu. Itu Tuhan itu. Kadang dia lebih senang melihat orang susah melihat orang senang. Biar aja lah dia pasti. Jadikan aja itu sebagai apa ya, sebagai cambuk bagi kita atau sebagai inspirasi bagi kita, mendorong anak kita, mendorong adik kita supaya bisa juga seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.